Won't you take me home? Get me with your vibe. We can run away. Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Gareth Southgate jelaskan kondisi terakhir cedera Ben Chilwell. Pandemi virus corona mengakibatkan sejumlah klub sepak bola memiliki jadwal begitu padat. Jadwal ini akhirnya berdampak pada kebugaran para pemain The Blues. Kini, giliran Ben Chilwell yang jadi korban padatnya jadwal tersebut. Pemain asal Inggris itu mengalami cedera ketika memperkuat timnas Inggris dalam laga lanjutan UEFA Nations League. The Three Lions mengakhiri perjalanannya di UEFA Nations League lewat kekalahan 2-0 melawan Belgia. Dan Chilwell bermain hingga menit ke-38 pada pertandingan tersebut. Menanggapi hal itu, Southgate mengatakan kepada Metro selepas kekalahan 2-0 menghadapi Ruud Guevara bahwa pemain Chelsea ini mengalami sedikit masalah di bagian punggungnya. Juru taktik timnas Inggris itu menyebut bahwa Chilwell mengeluhkan masalah tersebut dan merasa bahwa ia tak bisa melanjutkan laga. Namun, Southgate masih belum bisa mengabarkan lebih detail terkait cedera yang diterima oleh sang pemain itu. Di sisi lain, The Blues jelas tak ingin kehilangan pilar andalannya tersebut dalam waktu yang lama. Tapi, tak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu kabar lebih lanjut terkait cedera punggung yang dialami Chilwell. Jelang laga melawan The Magpies, Lampard hadapi dilema terkait Werner. Ketika pertama kali bergabung dengan Chelsea pada awal musim 2020-2021, Timo Werner mengalami start yang lamban. Akan tetapi, perlahan-lahan ia sudah mulai temukan kenyamanan bersama klub asal Inggris tersebut. Namun, di sisi lain, pada laga melawan Newcastle di St. James Park, Frank Lampard justru menghadapi dilema terkait sang penyerang itu. Dilema pertama yang dihadapi oleh juru taktik The Blues adalah mengenai status Werner sebagai starter. Dikarenakan musim ini, Lampard selalu memainkan pemain 24 tahun itu sebagai starter di Chelsea, sementara sang pemain juga menjadi andalan bagi timnas Jerman. Mengistirahatkan Werner mungkin adalah keputusan yang tepat, tapi hal itu juga berpotensi mengubah performa tim. Satu dilema lain yang masih harus dihadapi Lampard terkait pemain asal Jerman tersebut adalah bagaimana cara ia menempatkan sang pemain. Di Chelsea, Super Frankie selalu menurunkan Werner di sisi kiri sektor serang. Tapi berbeda, di National Left, Werner diposisikan menjadi penyerang tengah. Dengan situasi itu, mungkin sudah saatnya Lampard menduetkan Werner dengan Tammy Abraham di lini depan. Apapun yang akan dilakukan Lampard pada Werner tentu tak akan mengubah fakta bahwa pemain 24 tahun ini merupakan salah satu penyerang tertajam di musim 2020-2021. Giroud harus pergi dari Chelsea jika masih ingin bermain untuk negaranya. Baru-baru ini juru taktik Les Blues Didier Deschamps memberikan saran kepada Olivier Giroud untuk segera meninggalkan Chelsea pada Januari mendatang. Sebagai pelatih utama timnas Prancis, Deschamps takut penampilan Giroud akan menurun seiring berkurangnya jam bermain di Chelsea. Sejak dilatih oleh Frank Lampard, The Blues lebih sering menggunakan jasa penyerang muda. Dengan imbasnya, Olivier Giroud musim kali ini baru diturunkan sebanyak 3 kali. Bahkan datangnya Timo Werner mampu menarik perhatian sang pelatih dan menjadi andalan utamanya. Alhasil, di timnas Prancis, Deschamps kini cenderung mengandalkan Anthony Martial untuk pasukannya berlaga di UEFA Nations League. Dikarenakan pemain MU itu memiliki jam bermain reguler lebih banyak bersama klubnya, terbukti di level internasional Martial bermain bagus kala menggantikan Giroud di laga kontra Portugal. Sedangkan permainan Giroud tidak begitu terlihat ketika Prancis kalah 2 gol tanpa balas dari Finlandia. Menanggapi hal tersebut, Giroud disarankan untuk segera mencari klub baru
agar memiliki jam bermain lebih banyak. Jika tidak, maka posisinya sebagai penyerang utama di timnas Prancis akan digantikan oleh Anthony Martial. Kante ungkap targetnya bersama Chelsea dalam waktu dekat. Gelandang milik Chelsea, N'Golo Kante, mengungkapkan jika timnya saat ini sudah berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar juara. Di bursa transfer musim panas lalu, Chelsea menjadi klub Liga Premier yang paling banyak mengeluarkan dana untuk berbelanja pemain. Alhasil, proyek pasukan Frank Lampard terbukti sukses mencetak lebih banyak gol dan minim kebobolan. Dengan itu, awal musim ini Chelsea bahkan hanya mengalami sekali kekalahan, meski masih berada di peringkat kelima dan terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen. Sedangkan di Liga Champions, pasukan Frank Lampard menjadi pemuncak grup E dan belum terkalahkan. Menanggapi performa timnya, Kante mengungkapkan kepada laman resmi Chelsea bahwa The Blues memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara Liga Premier di musim kali ini. Kante sendiri tengah menjadi pahlawan di negaranya setelah membantu Prancis menang atas Portugal. 1 gol gelandang 29 tahun ini sekaligus memastikan timnas Prancis ke babak semifinal UEFA Nations League. Ia harapkan performa gemilang di level timnas ini bisa dibawa ke level klub. Chelsea dalam proses meminjamkan Emerson ke Napoli. Memiliki banyak pemain bintang dalam sebuah klub memang menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pelatih. Itulah yang dirasakan pelatih Chelsea, Frank Lampard. Sang manajer itu harus memilih mana pemain yang jadi andalan dan mana pemain yang harus dipinggirkan. Sayangnya, Emerson menjadi salah satu pemain yang harus dipinggirkan oleh The Blues. Sejak hengkang dari AS Roma dan bergabung bersama Chelsea pada tahun 2018, pemain asal Italia itu memang memiliki masalah dengan menit bermain. Oleh karena itu, manajer Gli Azzurri, Roberto Mancini, menekankan pada Emerson untuk tampil secara reguler agar kembali mendapat panggilan ke timnas. Emerson tentu ingin mengamankan tempatnya dalam skuad Italia menghadapi Euro 2020 mendatang. Alhasil, ia bisa hengkang guna tampil reguler. Seperti laporan dari media Repubblica via Daily Mail, Napoli menjadi salah satu destinasi tujuannya. Ketika merapat ke Chelsea, Emerson tercatat baru tampil 59 kali untuk The Blues, sedangkan di timnas pemain 26 tahun ini tercatat telah bermain 10 kali. IFAB rencanakan perubahan aturan handball. Dalam perkembangannya, sejumlah aturan yang ada di dunia sepak bola terus mengalami perkembangan, salah satunya adalah aturan handball. Sebuah aturan terus diperbarui tentu demi kebaikan semua pihak yang terlibat. Tapi belakangan ini aturan handball menjadi isu yang sensitif, menyusul sejumlah kontroversi terkait aturan tersebut. Sejumlah kontroversi yang timbul terkait aturan handball akhirnya membuat International Football Association Board atau IFAB turun tangan. Badan yang berwenang atas semua aturan dalam dunia sepak bola itu akan mendiskusikan lagi sejumlah aturan yang kontroversial itu. Diskusi ini akan masuk dalam agenda rapat anggota Dewan IFAB pada awal tahun mendatang. Aturan handball sendiri dinilai telah merugikan sejumlah klub serta membuat sejumlah klub lain diuntungkan. Beberapa klub asal London seperti Chelsea, Arsenal, dan Tottenham dinilai menjadi contoh beberapa tim yang dirugikan aturan ini. Jadi, kabar mengenai perubahan aturan handball mungkin akan menjadi angin segar bagi ketiga klub tersebut. Kurt Zouma, rajanya duel udara di Eropa. Jika ditanya siapa pemain bertahan yang paling hebat dalam hal pertahanan dan duel udara, maka jawabannya adalah bek Chelsea asal Prancis, Kurt Zouma. Baru-baru ini, CIAS Football Observatory sudah melakukan penelitian terhadap 100 pemain top di Eropa. Hasilnya, terdapat sejumlah pemain yang sukses melakukan pertahanan dan juga memenangkan duel udara. Dari banyak pemain, Kurt Zouma menjadi pemuncak daftar
dengan persentase keberhasilan mencapai 96,3%, mengungguli bek Atalanta, Berat Jim City. Sedangkan bek Manchester United, Harry Maguire menduduki posisi ketiga. Dari total 27 duel udara, pemain asal Prancis ini hanya gagal 1 kali dan berhasil menang di 26 duel. Di musim ini, Zouma juga menyumbangkan 3 gol untuk The Blues. Catatan tersebut tidak begitu buruk bagi seorang di posisi bek. Juru taktik The Blues ungkap rahasianya dalam membentuk tim. Frank Lampard dikenal sebagai salah satu pemain legendaris Chelsea. Kini ia kembali ke klub lamanya untuk menjadi seorang pelatih. Musim 2020-2021 menjadi musim ketiga Lampard sebagai seorang manajer klub. Baru-baru ini, juru taktik The Blues mengungkapkan sejumlah pelajaran ketika menjadi pemain yang kini ia terapkan untuk membangun klub. Dalam sebuah sesi wawancara yang dipublikasikan dalam laman web resmi Chelsea, Lampard mengungkapkan pentingnya tanggung jawab dalam sebuah klub. Dulu, ia sebagai pemain mengaku tak pernah menyalahkan orang lain jika ada kesalahan yang dibuat oleh tim. Kini, Super Frankie mencoba menerapkan hal yang sama untuk para pemainnya. Selain tanggung jawab, Lampard juga mengatakan bahwa ia menanamkan rasa saling menghormati dan menjaga kekompakan untuk asuhannya. Dengan saling menghormati, manajer asal Inggris ini yakin bahwa para pemain akan membangun kekompakan. Lalu, dengan kekompakan, para pemain akan membangun sebuah tim papan atas dunia. Semua hal yang telah diterapkan oleh Lampard pada Chelsea memang nampaknya telah berhasil. Pasalnya, setelah melakoni start yang lamban, The Blues kini telah kembali ke performa terbaiknya dengan tak terkalahkan di 8 laga secara beruntun. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!